الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. Kita melanjutkan pelajaran kitab Masail Al-Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan-permasalahan jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi, berbeda dengan ahlul jahiliyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui beberapa motivasi, beberapa sebab yang mendorong kita untuk mempelajari dan mengenal masail al-jahiliyah. Mungkin di antara sebab dan motivasi yang bisa juga disebutkan yang mendorong kita untuk belajar dan mengenal sunnah dan tariqah, metode dan cara orang-orang jahiliyah adalah dalam rangka untuk memperingatkan umat dari kemungkaran-kemungkaran jahiliyah, dalam rangka untuk an-nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran, baik sunnah jahiliyah yang dilakukan atau terjadi di bidang tata cara ibadah yang menyerupai tata cara ibadah ahlul jahiliyah, atau dalam bidang akidah, di mana akidah tersebut yang dilakukan pada masa ini tergolong jenis akidah ahlul jahiliyah, maka kita berupaya untuk mencegah kemungkaran tersebut baik dengan lisan ataupun tulisan, dan mengenalkan kepada umat bahaya-bahaya dari sunnah jahiliyah tersebut. Jadi motivasi yang berikutnya adalah kenapa kita belajar mengenali sunnah-sunnah jahiliyah dalam beragama, dalam kehidupan mereka, karena dalam rangka untuk al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dan seseorang yang masih dengan sengaja melakukan sunnah-sunnah jahiliyah dan masih menghidupkan akidah, ideologi, manhaj ahlul jahiliyah,
maka dia termasuk salah satu dari 3 jenis hamba yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan dari sahabat Ibnu Abbas, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, abghadun nas ilallahi thalatha. Manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3. Disebutkan salah satunya mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, yaitu seorang yang masih melakukan berperangai atau menghidupkan sunnah kaum jahiliyah. Sehingga harapannya dengan kita mempelajari, mengenali sunnah-sunnah jahiliyah, di samping kita pribadi terhindar dan terselamatkan darinya, kita juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat melakukan ingkar mungkar. Sebelum kita memasuki muqaddimah yang disebutkan oleh Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, penting untuk diketahui bahwa penggunaan kalimat al-jahiliyah terbagi dalam beberapa bentuk penggunaan. Sebagiannya boleh digunakan, boleh diucapkan, sebagiannya dilarang. Kalimat al-jahiliyah terbagi menjadi 2. Ada al-jahiliyah al-mutlaqah, yang kedua al-jahiliyah al-muqayyadah. Al-jahiliyah al-mutlaqah, jenis yang pertama, adalah jahiliyah yang sifatnya mutlak dari semua sisinya. Jenis pertama ini telah berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga al-jahiliyah al-mutlaqah itu terjadi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai ma qabla al-bi'tsah, masa atau zaman dan kondisi sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam. Jenis yang kedua al-jahiliyah al-muqayyadah, penempatan dan penggunaan kalimat al-jahiliyah yang dibatasi, bisa dibatasi dengan zaman tertentu atau tempat tertentu, atau pribadi-pribadi tertentu. Kalau jenis yang kedua ini masih bisa digunakan dan dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana telah disebutkan dalam beberapa hadis yang disebutkan dalam kajian sebelumnya.
Seperti kalau terkait dengan penyebutan karakter dan sifat-sifat jahiliyah, dibatasi oleh karakter tertentu, keadaan tertentu. Tidak mutlak. Adalah hadis arba'un fi ummati min umuri al-jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 jenis akhlak jahiliyah yang akan tetap ada pada umatku. Disebutkan dibatasi dengan apa? 4 perangai jahiliyah yang umat ini masih akan tetap melakukannya, yaitu at-ta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain, merendahkannya, menganggap remeh nasab orang lain. Ini akhlak jahiliyah. Wal fakhru bil ahsab, berbangga dengan garis keturunan. Dua hal ini mirip. Kalau yang tadi mencela nasab orang, kalau yang kedua berbangga-bangga dengan keturunannya. Yang ketiga, an-niyaha 'alal mayyit, melakukan an-niyaha, meratapi mayit. Ini juga akhlak dan perangai jahiliyah yang akan tetap ada pada umat ini. Yang keempat, al-istisqa bin nujum, memohon turunnya hujan kepada bintang-bintang. Ini contoh penggunaan kalimat jahiliyah yang muqayyadah, yang terbatasi, tidak bersifat mutlak. Contoh lagi, peristiwa yang menimpa Abu Dzar radhiyallahu anhu yang sudah kita sebutkan, di mana Abu Dzar pada waktu itu karena sebuah peristiwa antara beliau dengan salah seorang budaknya, di mana budak tersebut dilahirkan dari ibu yang berkulit hitam. Karena emosi, maka Abu Dzar mencelanya dengan cara mencela ibunya, dengan mengatakan, ya ibnas sauda, wahai putra budak yang hitam. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummih, apa kau cela budak tadi dengan cara mencela ibunya? Innaka imru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau adalah seorang yang padamu ada perangai jahiliyah. Abu Dzar seorang sahabat yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Abu Dzar seorang sahabat yang dikenal dengan akhlaknya yang mulia. Terjadi suatu waktu, karena emosi atau sesuatu sebab, beliau jatuh pada apaan pada budak tersebut. Maka Rasulullah mengatakan dan mengucapkan ucapan yang cukup pedas kepada Abu Dzar, karena memang Abu Dzar seorang yang punya kedudukan tinggi. Seorang bisa dimarahi lebih keras dibandingkan yang lainnya apabila orang tersebut seorang yang memiliki posisi, seorang yang mulia, yang tidak pantas hal itu dilakukannya. Hadis ini dikisahkan oleh Abu Dzar sendiri. Abu Dzar setelah wafatnya Rasulullah SAW bercerita bahwa suatu hari aku pernah ditegur oleh Nabi karena peristiwa ini. Ini menunjukkan takwa dan keimanan Abu Dzar, menunjukkan penghormatannya kepada ilmu, walaupun itu merugikan dirinya. Beliau sampaikan apa adanya karena itu adalah ilmu. Perkara yang penting, ada tahdzir dan peringatan dari sebuah perangai jahiliyah.
Ini penggunaan kalimat jahiliyah terbatas pada orang tertentu. Kalau tadi karakter dan sifat, kondisi, keadaan. Kalau yang kedua, sifat jahiliyah yang ada pada orang tertentu. Sehingga penggunaan lafaz jahiliyah dibatasi untuk yang kedua dengan apa? Orang atau pribadi tertentu. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, dan ini juga pembatasan qaid kalimat jahiliyah dengan keadaan tertentu, kondisi sebuah permasalahan, kondisi tertentu. Rasulullah mengatakan, man ra'a fi amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang mendapati pada penguasanya sesuatu yang dia enggak suka, sebuah kemungkaran, dia enggak suka, falyasbir. Hendaknya dia sabar, jangan terburu-buru. Fa innahu man kharaja 'ala sultan qida shibrin famata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang keluar dari sikap taat as-sam'u wa ta'ah kepada waliul amr, kepada sultan, kemudian dia wafat di atas perangainya tadi, di atas sikapnya menyelisih waliul amr atau menentang waliul amr, sungguh dia mati di atas cara kematian ahlul jahiliyah. Sehingga di sini penggunaan kata jahiliyah masih terbatasi oleh kondisi. Tadi telah disebutkan bahwa itlaq kalimat al-jahiliyah, penggunaan kalimat jahiliyah secara mutlak tanpa batasan-batasan, ini tidak dibenarkan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita mengatakan secara mutlak menggunakan kalimat jahiliyah tanpa batas apabila kita tujukan kepada kondisi zaman orang-orang yang ada sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa syariat Islam dan diturunkannya Al-Qur'an. Misalkan kita mengatakan dahulu di masa jahiliyah, masyarakat jahili sebelum Rasulullah diutus, sampai di sini boleh. Tapi penggunaan kalimat jahiliyah secara mutlak di zaman ini atau setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa syariat Islam tidak dibenarkan. Apa pentingnya masalah ini? Pentingnya adalah penggunaan kalimat al-jahiliyah secara mutlakah kepada masyarakat di zaman ini atau keadaan di zaman kita hidup secara tanpa batas, itu mengandung makna takfir. Misalnya mengatakan masyarakat sekarang di muka bumi manusia ini manusia jahiliyah. Tanpa batas? Semua jahiliyah? La. Ini tidak benar. Dan tidak boleh. Atau mengatakan bahwa semua negeri yang ada di muka bumi ini adalah negeri jahiliyah. Ini juga kalimat bermakna takfir, pengkafiran kepada umat secara umum atau secara menyeluruh. Penggunaan kalimat jahiliyah secara mutlak di zaman ini sering diungkapkan oleh Al-Khawarij di zaman ini, Jama'atut Takfir dan tokoh-tokoh takfir. Di antara yang sering menggunakan kalimat jahiliyah secara mutlak tanpa batas dan kemudian ditiru oleh
pengikutnya setelah itu antara lain adalah Sayyid Qutb. Antara lain adalah Sayyid Qutb. Di dalam sejumlah karyanya, orang ini mudah untuk menggunakan kalimat jahiliyah, yang maknanya adalah bahwa umat ini adalah umat yang kafirah, bukan muslimah. Antara lain, di antara karya orang ini yang menggunakan kalimat al-jahiliyah secara mutlak adalah dalam kitab yang berjudul Ma'alim Fit Tariq. Nama kitabnya Ma'alim Fit Tariq. Secara bahasa mungkin bisa dimaknakan rambu-rambu yang ada di jalan. Rambu-rambu. Di dalam kitab ini dia mengatakan, yadkhulu fi itar al-mujtama' al-jahili, sungguh telah masuk dalam bingkai masyarakat jahiliyah, tilkal mujtama'at allati taz'umu li nafsiha annaha muslimah, yaitu masyarakat-masyarakat yang ada ini yang menyangka bahwa mereka adalah masyarakat yang muslimah tanpa batas. Masyarakat mana itu? Di Indonesia, di Mesir, di Timur Tengah, di Asia. Kemudian dia lanjutkan, masyarakat yang menyangka dirinya sebagai masyarakat muslim. Coba, termasuk kita ini semuanya, muslimin di Indonesia, muslimin di Saudi, muslimin di Kuwait, muslimin di Yaman, muslimin di India, muslimin di Malaysia, ahlul Islam. Tapi Sayyid Qutb dengan beraninya dia mengatakan bahwa masyarakat-masyarakat tadi menyangka bahwa dirinya sebagai masyarakat muslim. Subhanallah. Kemudian dia lanjutkan, wa hadhil mujtama'at la tadkhulu fi hadzal itar li'annaha ta'taqidu bi uluhiyat ahadin ghairillah azza wa jal. Bahwa masyarakat-masyarakat yang ada ini semuanya, dia tidak masuk dalam bingkai masyarakat muslim, bingkai Islam, karena masyarakat ini meyakini adanya uluhiyah kepada selain Allah. Wala li'annaha tuqaddim asy-sya'air at-ta'abbudiyah li ghairillah. Dan ana ulangi, masyarakat-masyarakat ini semua tidak masuk dalam bingkai Islam bukan dikarenakan mereka menyerahkan uluhiyah kepada selain Allah. Bukan karena itu. Wala li'annaha tuqaddim asy-sya'air at-ta'abbudiyah li ghairillahi aidan. Dan bukan pula masyarakat ini menjadi jahiliyah dan keluar dari bingkai Islam dikarenakan mereka menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Bukan karena itu. Masalah ibadah sudah diserahkan kepada Allah. Mereka tidak berdoa kepada selain Allah. Mereka tidak sujud kepada selain Allah. Tidak bernazar atau beristi'anah, beristighatsah kepada selain Allah. Tetapi dia akan lanjutkan, walakinnaha tadkhulu fi hadzal itar li'annaha tadinu bil ubudiyyah lillahi wahdah fi nizam hayatiha. Wa in lam ta'taqid bi uluhiyyat ahad illa Allah, tu'ti akhassa khasa'isil uluhiyyah li ghairillah, fatadayyana bi aw fatadinu bi hakimiyati ghairillahi. Bahwa masyarakat-masyarakat jahiliyah ini tadi
tidak menjadi masyarakat muslim, dengan kata lain menjadi masyarakat yang jahiliyah, dikarenakan masyarakat ini telah meyakini adanya hak hukum kepada selain Allah, berhukum dengan selain hukum Allah, dan mereka tidak menjadikan hukum Allah sebagai hukum kehidupannya, bahkan menjadikan hukum-hukum selain Allah sebagai pegangan hidup mereka. Jadi dinilai kafir, dinilai jahiliyah. Karena apa? Karena masyarakat ini secara umum di muka bumi dinilai bukan bagian dari masyarakat muslimah, karena belum berhukum dengan hukum Allah, belum menjadikan hukum-hukum Allah sebagai pedoman hidup mereka. Walaupun mereka tidak pernah beribadah, bernazar, berdoa, dan yang lainnya kepada selain Allah. Masalah uluhiyah dan ubudiyah mereka serahkan hanya kepada Allah. Tetapi dalam masalah hakimiyah, masalah peletakan hukum dalam kehidupan ini, mereka mengambil hukum selain hukum Allah. Perhatikan baik-baik permasalahan ini. Demikian orang ini menegaskan penggunaan jahiliyah secara mutlak. Kemudian dia melanjutkan, wa idza ta'ayyana hadza fa inna mauqifal Islam min hadhihi al-mujtama'at al-jahiliyah kulliha yatahaddath fi ibaratin wahidah innahu yarfudu al-i'tirafa bihadhihi biislamiyat hadhil mujtama'ati kulliha wa syar'iyyatiha fi i'tibarihi. Kalau sudah jelas permasalahan ini, maka sesungguhnya sikap Islam terhadap masyarakat-masyarakat ini semuanya adalah masyarakat jahiliyah secara menyeluruh, atau dengan ungkapan lain, bahwa Islam tidak mengakui masyarakat yang ada ini semuanya sebagai masyarakat muslim. Kenapa sebabnya? Apa karena masyarakat ini secara menyeluruh menyerahkan ibadah-ibadah kepada selain Allah, kepada jin, kepada makhluk, kepada kubur, beristighatsah, beristi'anah, bernazar, dan menyembelih kurbannya untuk jin, untuk pohon, untuk yang lainnya? Enggak, bukan karena itu. Tapi masyarakat ini semuanya yang ada menjadi masyarakat jahiliyah karena tidak mau mengakui kemutlakan hukum milik Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau menjadikan hukum Allah sebagai pedoman hidupnya. Ini adalah bagian daripada takfir. Dari akidah inilah kemudian muncul akidah Khawarij di masa ini yang mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin, yang kemudian dari situ mereka melakukan tindakan-tindakan teror, pembunuhan, pengeboman, penculikan, dan yang lainnya terhadap muslimin dan negara-negara muslim. Kenapa? Karena mereka sudah menilai dan memvonis masyarakat yang ada ini adalah masyarakat kufur, pemerintah-pemerintah yang ada adalah pemerintah kafir, sehingga halal darahnya untuk dibunuh. Ini bermula dari akidah Sayyid Qutb. Dan masih banyak lagi contoh-contoh ucapan orang ini yang menggunakan kalimat jahiliyah atau takfir secara mutlak kepada masyarakat-masyarakat muslim. Karena itu, ketika kita belajar kitab Masail Jahiliyah, penting untuk diketahui bahwa apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab
tidak keluar dari yang tadi disebutkan, yaitu penggunaan kalimat jahiliyah secara muqayyadah, secara terbatas. Kita bisa mengatakan ini akhlak yang seperti ini adalah akhlak jahiliyah, terkait akhlak tertentu. Tapi kalau kita mengatakan akhlak seluruh umat ini adalah akhlak jahiliyah, ini salah. Kenapa salahnya? Ada beberapa alasan. Pertama, bahwa penggunaan kalimat jahiliyah secara mutlak itu mengandung pendustaan terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasul alaihi assalatu wassalam, di mana Rasulullah mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Senantiasa akan muncul sekelompok dari umatku yang mereka itu nampak di atas kebenaran, akidahnya, tauhidnya, ibadahnya, manhajnya, akhlaknya, alal haqqi zahirin. Tidak akan pernah berhenti keberadaan at-ta'ifah al-mansurah, al-firqatun najiyah dari muka bumi ini. Sehingga di tengah banyaknya masyarakat yang masih meniru-niru akhlak jahiliyah, di tengah banyaknya masyarakat yang masih berideologi atau berakidah dengan beberapa bentuk akidah jahiliyah, atau tata cara ibadahnya yang masih tercampur aduk dengan tata cara ibadah jahiliyah, di tengah itu masih ada at-ta'ifal mansurah, masih ada al-firqatin najiyah. Sehingga dengan dasar ini tidak boleh digunakan kalimat jahiliyah secara mutlak. Contoh lagi penggunaan kalimat bermakna jahiliyah secara mutlak adalah beberapa yang diucapkan oleh tokoh-tokoh sururiyah, dan sururiyah bagian daripada Ikhwanul Muslimin yang berakidah Khawarij. Nah, penting antum untuk mengerti apa itu sururiyah. Jangan sampai dia ada ternyata di dekat kita dalam keadaan kita tidak mengenalinya. Barakallahu fikum. Contohnya sebuah muhadharah, sebuah ceramah yang diberi judul Al-Ummah Al-Ghaibah, umat yang sudah sirna, yang tidak ada wujudnya. Yang ada ini adalah umat jahiliyah. Itu maksudnya. Umat Islam yang hakiki sudah tidak ada dari muka bumi. Ini barakallahu fikum, naam, mengandung makna tadi takfir, pengkafiran terhadap umat. Yang kedua, mengandung penentangan dan pendustaan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pelajaran kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan melanjutkannya dalam pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya bahwa al-jahiliyah yang sifatnya mutlaqah berakhir dengan apa? Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syariat Islam ini. Kedua, atas dasar itu tidak boleh digunakan kalimat jahiliyah secara mutlak tanpa batas, baik batas orang tertentu atau kondisi tertentu. Tidak semua kondisi, ya. Orang tertentu tidak semua orang, ya. Begitu juga zaman tertentu bukan zaman semuanya, ya. Keadaan tertentu, ya. Barakallahu fikum. Atau tempat tertentu bukan seluruh tempat. Nah, di zaman ini ada jahiliyah. Ada tempat yang boleh disifatin jahiliyah, yaitu negara-negara kufur yang di sana dihidupkan syairil kufur, pemerintahannya pemerintah kufur, seperti yang ada sekarang pemerintahan Yahud wan Nasara di Eropa dan Amerika. Maka mereka hidup di atas jahiliyah.
Tapi kalau dikatakan bumi secara menyeluruh, atau masyarakat secara menyeluruh di muka bumi, atau seluruh penduduk bumi, atau seluruh negara di muka bumi adalah jahiliyah, ini adalah tariqat jama'atit takfir, tariqatul khawarij di zaman ini dalam menanamkan akidah takfir kepada umat. Yang dari sini bermula akhirnya muncul ekstremisme, akidah yang ekstrim, yang hulu, dan sampai melahirkan tindakan-tindakan teror yang mengatasnamakan Islam, dan semua itu tidak dibenarkan oleh Islam. Hada wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.